kontroversi tuh di sepak bola tuh memang ibaratnya sayur tanpa garam. Betul. Memang harus ada kontroversi. Jadi entah mengapa karena negara kita saat ini persepak bolanya sudah berkembang mulai pesat, berkembang pesat. negara-negara di Timur Tengah itu udah merasa tersaingi. Gelisah. Kalau pemain itu disenggol sedikit udah jatuh. Guling-guling. 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 Kayak kena tembak aja, Bung. Halo Ayo Channel, bertemu lagi kepada kita. Kita hari ini membahas tentang perwasitan internasional yang sangat heboh, yang sangat membuat kita terpikir bingung kenapa seperti itu. Kenapa setiap Indonesia, bukan Indonesia aja, setiap negara-negara lain kalau wasit dari Timur Tengah pasti kontroversi. Nah, di sebelah saya itu ada Bung Aldi dan Bung ADS akan memberikan sharing-sharingnya gimana pendapatnya tentang wasit-wasit Timur Tengah. Mungkin dimulai dari Bung Aldi, gimana nih pendapatnya tentang wasit-wasit dari Timur Tengah, kenapa selalu membuat keputusan-keputusan yang di luar nurul, kontroversi, Nggak habis pikir. nggak habis pikir. Boleh langsung dijawab Bung Aldi. Jadi kenapa wasit-wasit dari Timur Tengah itu seringkali merugikan timnas Indonesia khususnya seperti di pertandingan terakhir kemarin saat Indonesia datang ke Bahrain, itu sangat jelas bahwa wasit dari Oman itu bertindak tidak adil. Di sepanjang pertandingan kemarin kita lihat hampir 20 berapa Indonesia itu dapat pelanggaran 27. Itu kan 27 poin. Itu kan sangat tidak wajar, dan juga pelanggaran-pelanggarannya itu hanya disenggol sedikit jatuh, Seperti pengamat sepak bola itu pemain Bahrain itu seperti kaca, rapuh, senggol jatuh. Nah, kenapa seperti itu? Kalau pandangan saya di pertandingan semalam itu, karena yang pasti wasitnya itu kan dari Timur Tengah, Oman, dan mereka itu masih satu rumpun sama Bahrain. Seperti kita ya, Indonesia, Malaysia ya kayak gitulah. Ya. Yang pasti sedikit banyak pasti mereka ada ngerasa ingin ngebela negara yang satu rumpun mungkin. Nah, jadi kalau saya lihat Indonesia kan di sini masih gimana ya nyebutnya itu, masih barulah di kualifikasi Piala Dunia ini, dan kebetulan untuk kedepannya itu Piala Dunia kan formatnya berubah. Dari Asia itu kalau nggak salah 8+1, jadi ada 9 negara. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang udah langganan seperti Jepang, Korea, Australia, Arab itu kan udah pastilah udah langganan Piala Dunia. Nah, untuk slot-slot selanjutnya kemungkinan kan masih banyak negara yang masih bisa bersaing. Nah, kalau saya lihat itu Bahrain ini kan salah satu negara yang lumayan lah untuk persepak bolanya beberapa tahun terakhir ini, dan juga mereka juga beberapa kali ikut kualifikasi Piala Dunia sampai ke ronde 3 ini. Mungkin menurut saya Bahrain ini ingin sekali ikut Piala Dunia. Nah, dan melihat Indonesia tadi baru pertama kali di kualifikasi ronde ketiga dan kesempatan untuk Piala Dunia itu semakin besar. Nah, mereka itu pasti gimana caranya harus lolos. Nah, salah satunya kan yang dicurangi itu, kalau dia mau mencurangi Jepang ya susah lah. Jepang mau gimana pun pasti masih menang lah. Nah, mengapa dia itu mencurangi Indonesia ya? Karena kan kita baru. Anak baru harus diospek. Nah, jadi gitulah. Dan ternyata FYI ketua AFC itu dari Bahrain. Wajar. Jadi kan jadi kemungkinan besar gimana caranya AFC itu ingin mengikut sertakan Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia. Gitu.
Dan memang beberapa kali saya lihat Indonesia itu ketika main di Timur Tengah itu selalu dicurangi lah oleh wasit. Terakhir kan sebelum ini kita ingat di Piala Asia U23 saat kita melawan tuan rumah Qatar. Oh, itu banyak sekali kejanggalan di pertandingan itu. Seperti yang saya ingat itu Ivar Jenner kena kartu merah. Dia saja sampai bingung kok bisa, padahal dia udah menghindar mengangkat kaki pada saat itu. Padahal yang dia tuh di sliding kan, tapi dia melompat. Tapi kaki dia tuh seolah-olah dipikir wasit itu menginjak. Tapi cocok juga pemain dari Qatar itu berguling-guling. Itu yang susahnya itu. Seolah-olah kesakitan. Iya, sakitan. Padahal kena juga enggak kalau dia dengan ulang. Jadi entah mengapa, karena negara kita saat ini persepak bolanya sudah berkembang pesat. Negara-negara di Timur Tengah itu udah merasa tersaingi. Gelisah. Udah mulai gelisah. Begitu mungkin begitu ya. Oke, mungkin untuk Bung ADS nih, ada nggak kaitannya wasit-wasit dari Timur Tengah itu mengenai fulus apa dipengaruhi tentang fulus atau dipengaruhi kata Bung Aldi tadi karena kita ini Indonesia ini anak baru. Jadi anak baru itu harus dicurangi lah, tanda kutip dicurangi. Mereka nggak pantas untuk lolos. Malahan kami harus lolos karena kan AFC kan presidennya dari Bahrain. Iya. Contoh misalnya seperti Qatar juga pengen juga maju kan. Tapi sekarang saya juga aneh kenapa bukan menyalahkan ya, tapi banyak juga wasit emang dari Timur Tengah. Kenapa enggak dari Asia itu dari Asia seperti Korea, Asia Tenggara mungkin lebih sedikit daripada wasit-wasit Timur Tengah itu banyak sekali. Stok wasit itu banyak, tapi banyaknya itu banyaklah error masalahnya kan. Jadi mau nggak mau AFC ya, jadi kan di wilayah Asia, jadi milih wasitnya yang dari Timur Tengah karena mereka banyak, stoknya banyak. Mungkin Bung ADS bisa menanggapi, mana Bung? Agak bingung. Baiklah, ini pertanyaan Bung Jones ini agak menjebak nih Bung. Masalah mungkin fulus gitu Bung ya. Full. Saya bisa jadi tuh Bung kan? Iya. Jadi saya sebenarnya secara pemikiran saya Bung, saya agak berpikiran ke sana juga Bung. Iya. Mungkin ya dikarenakan mafia kan zaman sekarang, tahulah Bung, mafia bola itu udah banyak Bung. Nggak usah jauh-jauh di negeri Arab gitu. Di kita aja, sepak bola kita aja itu banyak Bung. Contohnya Bung. Nah ini saya tapi saya nggak perlu publish lah. Jadi kita tahulah sendiri di sepak bola kita aja itu banyak sekali yang namanya mafia mafia bola gitu. Jadi kita harus menang itu ya kita harus. Jadi untuk sekelas wasit di Timur Tengah, padahal notabene negara Timur Tengah itu banyak uang banyak. Uang ya fulus pasti banyak. Tapi kenapa wasitnya itu tega ya? Tanda kutip tega. Padahal kualitas grade mereka tuh sudah grade A loh wasit, lisensinya sudah bagus. Tapi kenapa kita melihat seperti kok kayak wasit tarkam ya? Iya. Asal-asal prit. Kesel ya, nonton kesel. Untung aja kan mungkin pemain kita yang sudah main di Liga Eropa, mungkin mereka ya nggak mungkin sampai berlebihan menangkapi sekedar what udah kan. Kayak gini Bung, Gimana? kayaknya mungkin wasit dari Arab juga, saya nggak menyalahkan wasit dari Arab juga khususnya Bung, tapi kayaknya oknum juga nih Bung. Oknum. Nah, jadi mungkin Ya oknumnya banyak Bung. ini saya oknum yang baiknya, oknum yang baik. Iya. Jadi mungkin wasit dari Arab itu juga terkecoh juga Bung sama pemain-pemain seperti Bahrain, pemain-pemain seperti Qatar itu. Dia itu pinter jago acting Bung. Jadi selain wasit ada faktor pemain juga. Faktor pemain juga itu. Jadi ada sutradara dan ada pemain. Betul sekali Bung. Ya gitulah. Benar. Jadi seperti kata Bung Aldi tadi, kalau pemain itu disenggol sedikit udah jatuh. Guling-guling. Kayak kena tembak aja Bung. Iya. Nggak guling-guling, nggak bangun. Itu kalau kita nggak angkat tangan itu nggak bangun. Iya, nggak bangun. Sampai waktu habis nggak bangun. Nggak bangun. Kayak
tambahan waktu kemarin, Bung. Nggak habis-habis. Sampai subuh. Nggak gol, nggak selesai. Sampai saat ini Masih pertandingan. Masih pertandingan. Iya, betul, Bung. Ya maksud saya gitulah, Bung. Memang wasit kalau memang AFC fair, kenapa nggak coba pakai wasit-wasit Asia. Enggak. Asia dari Korea. dari Eropa? Bila perlu. Eropa? Iya. Ada nggak peraturan khusus kalau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia harus wasit dari Asia atau bebas? Itu juga belum tahu gimana pastinya kan. Kalau emang bisa wasit dari luar, ya kita pakai dari Eropa kan. Kalau dari Eropa kan udah udah terkenal disiplinnya bagusnya kayak gitu. Betul, Bu. Saya sependapat, Bu. Ada wasit yang kemarin yang bagusnya dari Australia. Oh, Kemana ya abang itu ya? iya, dari Australia itu pernah Bagus itu. memimpin Liga Ya, 1 Liga Indonesia. 1. Pernah ya? Pernah. Persib Bandung Persib Bandung versus Persija. Iya, pernah. Saya nonton itu, Bung. Nonton. Kemana ya abang itu? Mungkin lagi cuti ya? Tuh. Apakah memang sengaja nggak dipakai? Apakah memang lagi cuti Lagi mungkin cuti lagi blok lip. Iya, blok lip, Bung. Ya itulah tadi, Bung. Maksud saya kalau memang seperti ini, Bung, kayaknya Indonesia susah, Bung. Sulit ya. Sulit. Lihatlah beberapa kali kita melawan tim-tim Timur Tengah, ya seperti Qatar, Arab Saudi. Arab Saudi. Sebelum kemarin Arab Saudi kan Iya, seperti itu juga. Itu kita selalu dirugikan, Bung. Iya. Ya saran saya sih, saya inginnya kalau bisa ya kita ambil lah bila perlu wasit dari Eropa gitu, dari Amerika Latin, itu mungkin lebih fair gitu, Bung. Jadi nggak bisa diintimidasi juga gitu kan, Bung, kurang lebih. Mungkin dari ini juga bang ya, dari FIFA juga ya. FIFA tuh harus atensi kan, atau bilang ke AFC, dari presidennya kan. Ya soal wasit itu gimana? Iya. Jangan kontroversi tuh di sepak bola tuh memang ibaratnya sayur tanpa garam. Betul. Memang harus ada kontroversi, tapi jangan terlalu banyak. Iya. Misalkan ada soal 1 atau 2, oke lah kan, dalam satu pertandingan. Tapi kalau sampai 27 kali, lebih dari 20 itu apa itu? Shit, man. Nggak menikmati lagi. Kecrot. Jadi kita itu niatnya untuk menonton bola itu untuk menikmati, Menikmati. terhibur. Dan setelah kita keputusan masalah wasit, kita memang imbang Indonesia lawan Bahrain. Tapi imbang serasa kalah. itu. Jadi Karena kita jengkel, Bung, jengkel sekali. Ini permasalahan. Iya, wasit-wasit yang oknum itu cepatlah bertobat lah, Bung. Cepatlah bertobat. Cepat bertobat. Cepat bertobat. Cukup lah untuk bermain yang seperti itu. Iya. Karena sepak bola Asia ini kita ini udah ketinggalan, Bung. Udah tertinggal Iya, dari tertinggal Eropa. dari Eropa, Kita itu harus Amerika. mengejar lagi gitu. Mengejar. Nah, kalau wasitnya saja seperti ini, gimana kita mau maju? kejar, Bung? Gimana mau kejar? Sedangkan level kita itu, ini pendapat saya, Bung, mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun lah ketinggalan. Iya, Ah, benar. kemungkinan, Bu. Nah, jadi kalau kita seperti ini terus, Jadi Asia tuh jangan cuman Jepang, Iya. Korea. Ya, Australia. Iya. Jadi kalau kualitasnya wasit seperti itu, mungkin cuma 3 negara itu yang bakal mengekor ke Eropa, bisa membaur untuk kualitas kan. Nah kalau wasitnya seperti ini, ya udah. Sampai kapan Timur Tengah pun, sampai Sulit, Asia Tenggara juga sulit. Ya, tapi ini pandangan saya juga, Bung. Kita kalau menghadapi tim-tim khususnya cuma Timur Tengah, Bung, ya, kita itu pasti kesulitan, Bung. Tapi kalau kita melawan tim-tim seperti di luar Timur Tengah, itu kayaknya gampang-gampang aja, Bung. Nggak ada kontroversi gitu, Bung. Kontroversi, ya? Contoh kita melawan Australia kemarin itu kan imbang, Bung. Iya, Tapi 0-0. Menikmati. Imbang rasa menang. Imbang rasa menang, Bu. Menikmati. Jadi kita pun walaupun imbang tapi hati kita senang. Walaupun pemain Indonesia di pressure, tapi kita menonton tuh. Oh ini sepak bola. Iya. Pertandingan kelas dunia tuh ini loh. Betul, Bung. Ini kita bukan menikmati tapi kita merasa jengkel, Bung. Jengkel, kesel. Aduh, luar biasa. Kata-kata kasar-kasar. Keluar tuh kata-kata Fuck, man. kecrot. Oke, itu saya, Bung, dari saya, Bung. Iya. Saya menambahkan dari kutipan dari Coach Justin. Coach Justin ada bilang masalah wasit juga kan. Katanya dia udah pernah bilang, kalau kita bermain di Timur Tengah atau di wasit Timur Tengah pasti kita dijahili. Karena kenapa? Kita negara seperti Bang Aldi tadi, negara baru, negara yang mau berkembang, yang mau ikut Piala Dunia.
dan jatah dari Asia 8+1. 8+1. Banyak. Nah, seperti Bahrain belum pernah juga kan? Pernah. Nah, mereka pun pasti ingin lolos dan negara-negara Arab-Arab yang lain juga yang masih menengah-menengah itu pengen lolos juga. Ya dari grup A, grup B itu pengen lolos juga. Nah, mereka pengennya sesama mereka tuh lolos semua. Kita yang baru-baru ini nggak mau mereka kita lolos. Iya. Nah, mereka nggak berani untuk mengerjain atau menjahili negara-negara yang sudah langganan Piala Dunia. Seperti Contoh, Jepang, Korea, Australia. Korea, Australia yang standarnya tinggi itu mereka nggak mampu, mungkin. nggak mungkin karena permainan sudah jelas beda, ya kan? Jadi masuk, oh Coach Justin, benar juga ya, masuk. Ada tambahan lagi untuk Bung Aldi? Mungkin ada pertanyaan. Apa tuh? Itu kan di pertandingan semalam itu udah banyak kontroversi. Ya. Nah, itu kalau kita mengajukan protes ke AFC atau FIFA, ada kemungkinan nggak kira-kira pertandingan itu dapat diulang atau gimana kayak gitu, atau tetap kayak gitulah wasit kena sanksi, atau ada kemungkinan diulang? Karena saya lihat kalau nggak salah, coba dicek di tahun 2006 sama di kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Oh iya, ya ada, saya baru lihat itu berita itu. Antara Afrika Selatan versus Senegal lah, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dibenerin. dikoreksi ya. Nah, jadi di situ wasit juga memimpin, ada kontroversi di babak pertama itu penalti handball. Handball pemain Senegal atau Afrika Selatan. Skor akhirnya 2-1. Ketika negara yang kalah itu mengajukan protes ke FIFA dan protesnya tadi diterima, ternyata pertandingan itu dapat diulang. Nah, jadi ada kemungkinan nggak kira-kira, kalau case-nya kan kalau kemarin itu penalti, kalau kayak ini kan kita kemarin itu kontroversi waktu. Yang seharusnya 6 menit jadi 9 menit. Jadi 90 tambah 6 itu bukannya 96 tapi 99. 9. Jadi kita sekolah dulu, SD dulu salah. 90 tambah 6 itu artinya 99. Bukan 96. Ini yang salah guru saya atau sayanya gitu? Iya. Saya bingung. Iya, saya juga masih bingung hasil itu. Ya kalau mungkin menanggapi dari Bung Aldi tadi ya, kalau soal di rematch itu mungkin berat ya Bu ya. Satu kemungkinan berat tadi apa? Ya tadi balik-balik presiden AFC siapa? Bahrain. Mereka fulus banyak. Sesuatu mereka bisa ciptakan dengan begitu cepat. Iya, betul. Ya karena mereka banyak uang. Dia yang punya uang, dia yang berkuasa. Iya benar Bu, sulit. Gak tahu kalau dari Bung Ades. Nah, saya sependapat sama Bung John. Jadi kalau untuk rematch itu kayaknya belum pernah terjadi Bung di Asia. Di Asia, khususnya di Asia ya. Khusus di Asia. Apalagi seperti kata Bung John tadi, presidennya AFC Bahrain. Itu kayaknya kita masukin berkas aja udah mental Bung. Iya. Boro-boro mau rematch gitu kan, kurang lebih. Jadi orang kerajaan pula. iya, jadi kayaknya kita harus legowo. Iya, harus terima walaupun sakit Bung. Sakit. Mungkin ya kalau FIFA mau menanggapi setidaknya oke lah nggak rematch atau tidak ada pengurangan poin, tapi wasitnya harus dikasih sanksi. Tapi ini Bu, permasalahannya kira-kira seberapa nggak? Berapa? Jadi sanksi itu menurut saya Bu tidak tegas juga Bu. Gimana tuh? Jadi paling sanksi yang didapatkan wasit larangan memimpin pertandingan gitu. Jadi itu nggak dapatkan efek jerah gitu Bung. Atau ya maksud saya harus gini minimal pengurangan ini ya lisensi diturunin lisensinya dari A ke D misalnya kan. Gila Bung, ke Z Bung. Ke Z. Apa-apa. Ke Z Bung ya. Dari awal lagi. Iya. Enggak apa-apa. Didenda lagi Bung. Atau enggak di pensiun dini kan? Di pensiun dini. Iya, Beri pensiun contoh Bung. Jadi wasit-wasit yang mau bermain kan dia mikir lagi Bung. Tuh. Sulit Kalau itu. gini karir saya tamat Habis, kayak gitu. ya, Nah, tamat. itu maksud saya Bung. Jadi kita tuh harus punya efek jerah lah. Iya. Kalau cuman sanksi 2 pertandingan, 3 pertandingan, aduh. Ya, masih Itu berlanjut kan, terus, nggak berlanjut akan terus. selesai, Ya, nggak selesai. Memimpin pertandingan 2-3 pertandingan dibandingkan uang yang dia dapat 1 kali pertandingan oleh orang yang nyogok tadi mungkin lebih besar dari orang yang nyogok tadi. Iya. masalahnya. Kata Coach Justin, wasit amplop. Wasit amplop lu. Amplop. Nah, itu permasalahannya Bung. Jadi balik lagi, menurut saya
Tobat ya Bung. Wasit harus tobat. Tobat. Ya. Mungkin itu aja pembahasan kita mengenai wasit-wasit dari Timur Tengah yang selalu membuat kita kesal, jengkel, dongkol. Ya, sip man. Fuck man. Mungkin teman-teman dari pengamat-pengamat juga atau dari teman-teman yang hobi bola yang tahu tentang wasit-wasit yang kontroversi boleh cerita di kolom komentar ya. Mungkin itu aja. See you soon, YOYO Channel. Peace.